Oke, teman-teman, balik lagi di Katsuki Barbershop, satu-satunya barbershop di dunia ini yang mewujudkan potongan anime di dunia nyata. Bareng gua Son Goku Krillin dan ini dia Naruto. Ilmu lu apa? Ilmu lu apa? Lama rontek. Lama rontek. Dan hari ini seperti biasa kita akan mewujudkan impian customer kita untuk mendapatkan potongan anime. Kira-kira gimana, Pik? Lu hasil yang sebelum-sebelumnya udah puas atau belum? Yang pertama itu bikin karakter AOT, Kapten Levi. Ya. Itu udah puas. Terus yang kedua bikin Zoro. Zoro. Itu juga udah puas. Zoro. Zoro. Kan? Jadi Zoro. Ya itu udah puas juga. Puas juga. Ya, ngewarnain berarti berapa jam tuh? 6 jam. 6 jam. Bikin itu. Oke, ini udah siap belum sama tantangan hari ini? Hari ini apa tantangannya? Gue juga nggak tahu. Langsung aja kita panggil customer kita hari ini. Let's go. Let's go, Wak. Dengan Mas siapa? Amos. Apos. Nah, silahkan. Rambutnya aja udah tantangan nih. Panjang. Lihat. Panjang, lemes. Lu berapa tahun panjangin? 2 tahun. Tahu. Jadi 2 tahun gondrong nih. Belum pernah dipotong sama sekali. Kenapa milih potong anime, Bang? Kalau dilihat sih rambutnya itu lumayan cocok sih di sini nih, kalau di aplikasi di sini nih. Oh, gitu. Oke. Tapi ngomong-ngomong, lu pengen potongan apa dulu nih? Iya. Karakter apa? Pengen kayak Rukawa. Rukawa. Pemain basket. Main basket. Slam dunk. Slam Lu tau dunk. nggak? Semua Ini apa? salah satu yang legend juga nih. Legend. Zaman Iya, itu udah jadul. ada lama nih. Tapi Rukawa itu karakter utamanya ya. Kedua, yang utamanya siapa? Hanemichi tuh, Sakuragi. Ya, kita lihat dulu. Rukawa ini kalau gue lihat potongannya tuh lebih ke apa ya? Ini balik lagi ke zaman 2000-an nih. Jepangan yang tajam-tajam gitu tuh. Runcing gitu. Kayak imo-imoan, tapi atasnya tuh nggak begini ya. Ya, nggak polem. Nggak boleh nggak nutupin mata nih. Tapi dia Ke depan semua. ke depan semua Iya. rata. Gue kebayang ini sih imo, terus ininya tuh yang lancip-lancip gitu loh. Sasakan lah. Sasakan semua, Iya. banyak sasakannya. Gimana, Pik? Menurut lu, Pik? Jadi cuman ada muletnya ya? Ada muletnya Iya, belakangnya dikit. bagian belakangnya Dikit mulet. Tapi Muletnya iya. nggak terlalu panjang tapi Jadi rambutnya sih masuk nih buat Rukawa. Karena Lurus. Dia lurus. lemas. Ya, benar-benar. Ini rambutnya soalnya nggak yang ngembang gitu, ya udah kayak lemas aja. Terus yang menarik di sini muletnya itu tetap ada cambangnya, tetap begini nih. Iya, kayak Imo. Kalau sekarang itu yang gue lihat Bobocu tipenya yang begini juga nih, Bobocu nih. Bobocu, iya. Ya Jambangnya panjang. Ya, Bobocu itu mempertahankan jambangnya. Jadi jambangnya itu tetap ada, terus di sininya tuh yang deket kupingnya Ya, dipotong. nggak dipotong kan? Dipotong. Oh, Kelihatan kupingnya soalnya. Cuman nggak sampai Iya. habis, tetap ada. Habis itu belakangnya tetap Belakangnya, ya masih ada yang panjang, keluar. kayak mulet. Rukawa Oke sih menarik. menurut gue sih. Menarik. Menurut gue sih oke sih, cocok ya harusnya ya. Ini Iya. karena secara sketsa muka tegas nih, rahangnya, terus ininya dagunya juga tajam sama. Tajam, harusnya masuk. Terus rambutnya juga kurang lebih nggak beda jauh ya jenisnya ya. Paling PR-nya styling aja. Stylingnya, Harus bisa styling ya. ya, Karena kalau nggak di styling pasti jatuh aja gitu. iya jatuh kayak mangkok aja Iya, kalau dipotong nggak ada gitu teksturnya. Ya. Lu udah siap stylingnya belum? Siap. Siap. Ini stylingnya pakai wax, pakai spray nih kayak gitu. Cuman menariknya di sini dia tetap hitam rambutnya. Nggak ada pewarnaan. Nggak ada pewarna. Biasa kan Jepang tuh identik sama warna-warna. Warnanya. Tapi Karena Rukawa adalah pemain basket yang tidak suka warna, tidak neko-neko. nggak neko-neko jadi dia tetap hitam. Ya. Potongannya apa ya namanya ya? Ya kalau untuk nama sebenarnya potongannya tuh belakang udah pasti mulet ya. Karena kalau mulet itu bagian belakangnya lebih panjang daripada samping. Walaupun sampingnya tetap ada cambang, itu bisa dibilang tetap mulet. Nah kalau bagian depan ini masuknya ke kategorinya fringe. Karena fringe itu kan potongan-potongan poni, entah mau di Messi, mau diberantakin, itu masuknya ke fringe. Hampir sama kayak Levi, cuman dia kayaknya lebih runcing lah gitu ya. Gimana Pik? Aman ya? Aman. Kita harus bisa mewujudkan. Ya, kasih yang semaksimal mungkin. Ya. Siap, let's go Pik. Let's go. Laksanakan.
Udah selesai. Mantap. Rukawa. Cakep ya? Cakep lah bang, pasti. Pas, cocok sama mukanya. Jadi rahangnya, terus tegas. bentuk apa namanya, ya secara keseluruhan ya kayak batu tulang pipi, hidungnya. Tinggal Tapi ada masuk. satu yang kurang. Styling. Itu dia. Styling. Harus Styling. pakai apa? Gatsby Pakai fiber yang Gatsby. clay ini. Karena kalau potongan-potongan kayak gini, bagusnya tuh pakai yang matte aja, berantakan. Karena kalau yang basah itu kan nih tipis ya, ditipisin, di texturizing. Kalau pakai yang basah itu jadi kelihatan lepek. Ya, Jadi menggar-megar. teksturnya nggak dapat. Nggak dapat. Bagusnya tuh pakai yang kering-kering. Pakai Gatsby fiber Clay. Langsung aja. Colek secukupnya, lalu aplikasikan ke rambut sambil diberantak-berantakin. Jadi Gatsby fiber clay ini teknologinya tuh bikin gampang dicuci dan gak lengket ya guys ya. Pokoknya kalau lu suka harian yang gak terlalu basah, pengen yang matte aja, kelihatan kayak nggak pakai apa-apa, nah Gatsby fiber yang clay. Jadi ini tuh sebenarnya yang agak PR-nya tuh bagian poni, karena dia benar-benar apa ya, Runcing ke bawah banget. ke bawah semua, runcing. Tapi runcingnya masalahnya di nutupin mata. Tapi karena dia runcing nggak nutupin. Nah gimana tuh? Dia begini nih. Ada sela-sela yang harus bisa ngeker gitu loh. Oke, Mas Amos, gimana? Udah ngelihat hasilnya panjang 2 tahun, akhirnya potong langsung kayak gini. Gimana? Lu kebayang nggak tadi pengen potong kayak gini? Nggak kebayang sih. Nggak kebayang ya? Ya. Tapi lu suka nggak sama hasilnya? Untuk hasilnya sih oke, suka. Lu pernah potong kayak gini nggak? Sebelumnya belum sih, belum pernah. Belum pernah. Ini potongan terbaik lu menurut gua nih. Belum pernah. Lu potongan kayak gini kapan terakhir? Nggak pernah kan? Biasanya kalau pendek dulu potong apa? Langsung kayak mangkok gitu sih modelnya. Kayak mangkok, apa namanya, poni biasa aja gitu ya. Nggak pernah yang cepak segala macam gitu, nggak pernah. Oke, tapi ini lihat ini tuh cocok sama lo. Potongan ini kalau lu kedepannya mau pakai tetap buat harian juga masih oke. Potongan Rukawa ini sebenarnya berarti bisa untuk ini ya, buat harian. Buat harian bisa deh. Jadi nggak yang identik anime, lu mau cosplay mau acara apa nggak juga, karena harian tuh masih oke aja. Masih oke. Kayak bukan yang kayak Aneh-aneh banget. Gitu. aneh ya, Dragon Ball, Iya. Goku gitu kan, itu nggak bisa, itu kayak gimana? Nggak kartun banget. Tajam gitu, nggak kartun banget, benar. Kalau gua sih 99% ini kalau gua. Kalau lu gimana menurut lu? Udah pasti di atas 100 bang. Udah pasti di atas 100. Anda terlalu pede, kita harus serahkan kepada judges sebenarnya, yaitu kalian, para netizen, para subscriber, para yang nonton. Pokoknya kasih nilai Opik untuk potongan Rukawa di video kali ini berapa? 1 sampai 10 nilainya. Langsung aja komen. Dan kalau apa ya, gue minta saran ke teman-teman nextnya potongan apa lagi ya, Iya. animenya ya. Yang- Karena kita coba untuk apa ya, untuk berkreasi di sini, dan kalau bisa teman-teman juga ikut merekomendasikan potongannya supaya lebih banyak variasinya. Gimana Pik? Ya, Apa ya? Apa ya? Kalau lu ya, lu disebut tukang cukur anime, Spesialis. spesialis anime gitu. Oke aja bang. Oke. Tapi di sini. Di sini. Iya. Ayo dong, karena ini yang selalu gua sarankan ke teman-teman kalau pengen potongan anime, salah satu tipsnya adalah cari yang sesuai dengan apa? Bentuk mukanya. Terus jenis rambutnya juga nggak beda jauh sama animenya. Iya. Terus yang ketiga adalah cari tukang cukur yang suka anime juga. Iya. Biar nyampe. Biar nyampe ininya, ekspektasinya. Karena kalau tukang cukur yang menurut gue ya, yang tidak terlalu anime, dia akan potongannya kayak gitu. Oh ya udah, akhirnya feeling. Iya. Detailnya menurut gue kurang karena dia tidak melihat aslinya kayak gimana. Nggak ngebayangin. Nggak kebayangin, terus nggak nonton juga, jadi nggak menurut gua hasilnya tuh biasanya tuh agak jauh sama ekspektasinya gitu. Dan Opik emang dia tukang cukur anime, semua anime dia tamat. Nggak semua juga. Nggak semua ya. Yang paling suka mah Saat ini, Saat tadi ini baru banget maraton anime, cuman itu anime bagus banget tentang penyihir. Itu baru tentang penyihir. tentang penyihir. Cuman maraton 2 hari doang tuh. Maraton mah iya. ini Arab ya. Arab. Cuman sekarang yang lagi disuain itu ya One Piece aja sih. One Piece ya, One Piece emang itu juga tuh legend juga tuh. Oke, intinya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih Mas Amos juga dan terima kasih juga buat Amos yang apa ya, sudah request potongan anime ke Akatsuki Barbershop. Seperti biasa, Akatsuki Barbershop ini adalah barbershop yang mencoba mewujudkan Impian. impian teman-teman untuk potongan anime di dunia nyata.
お前はもう死んでいる。Terima kasih buat teman-teman yang pengen cukur sama Opik di Hajiman Salon, bisa langsung cek deskripsi, semua jadwalnya ada di sana, cara bookingnya segala macam juga ada di sana. Dan ya, sekian video kali ini, sampai jumpa di Akatsuki Barbershop selanjutnya. Gua Son Goku, Naruto, arigato. Gozaimasu. Berarti cosplayer itu nggak cuma anime doang? Iya, nggak cuma anime, ada yang dari game juga. Terus ada kayak Spider-Man pun juga ada. Oh, berarti tidak harus anime ya? Nggak harus. Jujur aja aku pakai wig baru sekali sih. Soalnya emang dulu kayak nggak mau dikasih wig, kan kalau pakai wig otomatis harus pakai wig cap. Kalau dipakai lama tuh kadang susah.